Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Yoga di sini. Di video kali ini, Bapak akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Nah, perlu kalian ingat, kalian sudah mempelajari turunan fungsi aljabar di kelas 11. Nah, bagaimana dengan turunan fungsi trigonometri? Kita lanjut. Yang pertama, yang perlu Bapak sampaikan adalah tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran? Melalui tayangan video pembelajaran ini, peserta didik yaitu kalian mampu 1. Menemukan prinsip turunan pada fungsi trigonometri sederhana. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Persepsi. Jadi, sebelum kita membahas mengenai turunan fungsi trigonometri, Bapak akan memberikan beberapa potongan gambar yang berkaitan dengan turunan, ya, aplikasi turunan. Jadi kenapa kita belajar turunan? Karena turunan ini adalah salah satu cabang dari kalkulus. Kalkulus itu kegunaan di kehidupan sehari-hari itu berkaitan dengan satu software. Jadi ketika kita mengembangkan suatu software, ada ilmu matematikanya di sana, yaitu kalkulus dan diferensial atau turunan. Kemudian kalau berkaitan dengan ekonomi, jadi aplikasi turunan juga ada di bidang ekonomi, ada juga di bidang biologi, dan ada juga di bidang yang berkaitan dengan iklim atau atmosfer gitu ya. Jadi mengukur tekanan atmosfer dengan variasi ketinggian atau di berbagai ketinggian seperti itu. Jadi ini adalah istilahnya adalah kegunaan atau aplikasi materi turunan di kehidupan kita sehari-hari. Konsep turunan fungsi. Jadi sebelum kita membahas turunan fungsi trigonometri, Bapak akan mengingatkan kembali mengenai konsep turunan fungsi. Oke, kalian bisa perhatikan gambar berikut. Nah, jika kalian perhatikan, ada titik P dengan koordinat x, fx. Ya, dia dilalui oleh kurva fx. Dan ada titik Q dengan koordinat x plus h, fx plus h. Jadi, absisnya x plus h, ordinatnya adalah fx plus h. Dan kalau kita lihat di sini, kalau kita hubungkan garis titik P dan titik Q, ada suatu garis. Nah, jika kita mencari gradien dari garis yang melalui titik P dan titik Q, maka kita akan memperoleh gradiennya seperti ini. Gradien garis PQ itu adalah delta Y per delta X, atau perubahan Y per perubahan X. Nah, kalau kita perhatikan, hasilnya adalah seperti ini. Ya, YQ min YP per XQ min XP. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah Fx plus H min Fx per H. Karena kalau kita buka kurung di sini jadi X kurang X. Habis. Nah, bayangkan jika P dan Q saling mendekati. Di sini misalkan Q ini mendekati P. Makin lama otomatis garisnya akan menyinggung kurva Fx. Nah, kalau kita mencari gradien garis, itu akan menjadi limit Fx plus H min Fx per H, di mana H-nya mendekati 0. Karena apa? Karena H di sini adalah ketika X bergerak mendekati P, otomatis nilai X plus H-nya akan mendekati 0. Ya, dari X ke X plus H ini mendekati 0. Gitu ya. Nah, disinilah bentuk konsep awal dari turunan dari suatu fungsi. Sehingga bisa kita simpulkan di sini bahwa f aksen x itu bentuk lainnya adalah limit fx plus h min fx per h, di mana h-nya mendekati 0. Oke, itu mengenai konsep turunan. Nah, ini adalah sifat-sifat turunan fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari di kelas 11.
Jadi kalian bisa pause dulu video ini, kemudian kalian coba lihat, ingat kembali materi yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Oke, jika sudah paham penggunaannya, Bapak akan lanjut ke turunan fungsi trigonometri. Nah, jika Bapak punya fungsi fx sama dengan sin x, maka turunan pertama dari fx ialah f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h mendekati 0. Karena di sini fx-nya adalah sin x, maka akan berubah menjadi seperti ini. F aksen x sama dengan limit sin dalam kurung x plus h dikurangi sin x per h, hanya mendekati 0. Nah, jika kalian lihat, bentuk sin kurang sin bisa Bapak simbolkan dengan ini, sin dikurangi sin. Nah, itu ya. Bentuk ini kan ada bentuk lainnya ya. Bentuk sin alfa min sin beta itu bisa diubah bentuknya menjadi ini. Ya, jadi sin alfa kurang sin beta, ini bentuk lainnya. Oke. Kenapa kita ubah seperti ini? Kalau kita substitusi hanya sama dengan 0, H0 berarti kan sin X kurang sin X, itu hasilnya akan 0. Per H yang mendekati 0 kan jadi 0. 0 per 0 bentuknya tidak tentu. Kembali ke materi pertemuan kita pada limit fungsi trigonometri. Ya, jadi bentuk 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu, jadi dihindari. Bagaimana cara menyelesaikan? Ya, kita harus ubah bentuk. Sin X plus H dikurangi sin X itu harus diubah bentuknya, akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini Bapak langsung saja. Jadi sin X plus H kurang sin X itu berubah menjadi 2 cos. Ini setengahnya di sini ya, Bapak masukkan ke dalam, jadi X plus H plus X per 2 dikalikan dengan sin X plus H kurang X per 2 per H. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini kan ada sifat. Kalau bentuk perkalian, kita bisa pecah. Jadi limit 2 cos X tambah X jadi 2X plus H per 2. Ya, dikalikan dengan limit sin setengah H per H. Nah, di sini kita gunakan bentuk ini ya. Bentuk ini kita bisa gunakan sifat limit sin H per H, gitu ya. Di H mendekati 0, ya otomatis di sini koefisien H-nya adalah A, di sini 1 per 1 gitu ya. Jadi diambilnya adalah setengah. Nah, untuk limit yang di depan ini kita substitusi H-nya sama dengan 0, berarti kan 2X per 2, artinya jadi cos X gitu ya. 2 cos X kali setengah, jadi jawabannya adalah cos X. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan sin x ialah f aksen x-nya adalah cos x. Jadi turunan pertama dari sin x itu adalah cos x. Oke, dari sini semoga bisa paham ya. Ini poinnya. Ini poin yang akan kita bahas karena kita akan tujuan pembelajarannya tadi akan menemukan prinsip turunan pada fungsi trigonometri sederhana. Itu kan tujuan pembelajaran kita. Jadi ini intinya. Ini poinnya. Oke. Selanjutnya, Bapak akan kasih tugas ke kalian. Nah, untuk turunan pertama, fx sama dengan cos x dan fx sama dengan tan x. Silakan kalian temukan secara mandiri atau dengan diskusi. Kalau kalian mendiskusikan, itu kalian bisa menggunakan konsep turunan dan sifat-sifat turunan untuk mencari turunan pertama dari cos x dan turunan pertama dari tan x. Kalau kalian berdiskusi, ya Bapak minta screenshot hasil diskusi kalian.
kalian bisa diskusi lewat WA atau Line. Kemudian setelah kalian diskusi, kemudian kalian bisa foto dan scan isi identitas lengkap ya, hasil penemuan atau hasil dari turunan dari cos X dan turunan dari tan X gitu ya. Terus kalian bisa foto atau scan. Kalau kalian susah scan ya difoto saja gitu ya. Nah, di kertas kalian tulis identitas lengkap kalian. Nah, kalau bisa kalian sertakan bukti screenshot kalau kalian diskusi. Kalau kalian secara mandiri ya nggak apa-apa, kalian nggak usah melampirkan bukti screenshot ya. Dan ini kalian kumpulkan di bagian tugas. Kalian bisa posting di bagian tugas ya, dikumpulkan atau diposting di akhir jam pelajaran. Jam pelajaran kan jam 12 ya, kalian boleh posting jam 12. Bapak kasih waktu jam 12.15 itu sudah selesai memposting. 15 menit cukup, atau 12.30 lah, 12.30 kita akan post paling lambat postingnya, karena kan ada proses diskusi kan. Bapak rasa akan lebih cepat gitu ya proses pengerjaannya. Nah, ini rangkuman rumus-rumus. Jadi kalau kalian kerjakan dengan konsep turunan dan sifat-sifat turunan, apakah hasil dari fx turunan dari cos X itu adalah negatif sin X, dan turunan dari tan itu adalah secant kuadrat X, itu yang kalian harus buktikan. Kenapa turunan dari cos itu adalah negatif sin X dan kenapa turunan dari tan adalah secant kuadrat X gitu ya. Dan di sini ada 6 bentuk rumus-rumus turunan fungsi trigonometri gitu ya. Oke. Nah, sekarang Bapak lanjut ke latihan soal. Nah, misalkan di sini diketahui bahwa fx sama dengan sin x, maka tentukan dari f aksen pi. Nah, jika kalian ketemu soal seperti ini, yang pertama kalian harus lakukan adalah pertama kalian cari dulu turunan dari sin x, di mana f aksen x-nya adalah cos x. Ya, sudah kita buktikan tadi di awal. Nah, tinggal kita ganti x-nya dengan pi. Jadi f aksen pi sama dengan cos pi. Cos 180 itu nilainya negatif 1. Jika kalian belum paham, bisa kalian pause dulu videonya. Kalian pelajari. Kemudian jika sudah paham, kalian bisa next. Kita lanjutkan. Oke, soal nomor 2. Diketahui fx sama dengan 2 cos x tambah tan x, maka tentukan nilai dari f aksen pi per 4. Oke, silakan pause, coba kalian kerjakan sendiri. Oke, jika sudah, penyelesaiannya sebagai berikut. Jika fx sama dengan, mohon maaf, ini ada double sama dengan ya, itu kesalahan ketikan. Jika fx sama dengan 2 cos x tambah tan x, maka f aksennya adalah, nah, perhatikan. Di sini ada 2 cos x. 2 itu adalah koefisien. Ya. Kalau kalian ingat sifat dari turunan, kalau misalkan kalau fx itu sama dengan k u gitu ya. Di mana k itu adalah konstanta, maka f aksen x-nya k-nya tetap ya, u-nya yang diturunkan seperti itu. Nah, ini kenapa ada negatif 2? Karena turunan dari cos adalah negatif sin gitu ya. 2 kali negatif sin jadi negatif 2 sin x, dan turunan tan adalah secant kuadrat x ya. Bapak bantu mengingatkan kembali untuk secant x itu bentuk lainnya adalah 1 per cos x. Nah, setelah dapat turunan pertama dari fx, karena diminta adalah f aksen pi per 4,
kita substitusi nilai X-nya dengan pi per 4. Pi per 4 itu kalau tidak salah adalah 45 derajat. Jadi kalau kita ketemu sin pi per 4 itu nilainya adalah setengah akar 2, dan sekant kuadrat pi per 4 itu sama dengan 2. Oke, kalau misalkan kalian merasa ada yang salah di sini, bisa kalian perbaiki ya. Kalau misalkan udah benar, oke, kita bisa lanjut. Negatif 2 kali setengah akar 2 itu menjadi negatif akar 2 tambah 2. Ini adalah bentuk akhir. Jadi negatif akar 2 tambah 2 itu tidak bisa diapa-apakan lagi. Ini adalah bentuk akhirnya. Oke, itu untuk contoh soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal atau latihan soal nomor 3. Ya. Oke, kalau kalian ingin mengerjakan, silahkan pause video ini. Jika sudah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan bahwa yang ditanya itu adalah bentuk limit, gitu ya. Limit fx plus h kurang fx per h, h mendekati 0. Itu adalah bentuk lain dari f aksen x, ya. Jadi bentuk limit ini adalah kita diminta adalah mencari turunan pertama dari fx, gitu ya. Nah, kemudian kalian perhatikan bentuk fx-nya adalah bentuk u kali v. Kalau bentuk u kali v, maka turunan pertamanya akan berubah menjadi seperti ini. F aksen x sama dengan u aksen v ditambah v aksen u. Oke, di mana u itu adalah sin x, maka u aksennya adalah cos x. Dan v adalah cos x. Turunan pertamanya adalah v aksennya adalah negatif sin x. Nah, setelah kalian mendapatkan u aksen dan v aksen, ya kalian ganti nilai u aksen di sini dengan cos x, v di sini dengan cos x ditambah v aksen negatif sin x, u dengan sin x. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, cos x kali cos x itu jadi cos kuadrat. Kemudian plus ketemu min jadi min di sini ya. Sin kali sin jadi sin kuadrat x. Nah, kalau kalian perhatikan bentuk dari cos kuadrat x kurang sin kuadrat x itu bentuk lainnya adalah cos 2x. Jadi turunan pertama dari bentuk sin x kali cos x itu adalah cos 2x. Oke, ya, cos 2x. Kita lanjut ke latihan soal nomor 4. Nah, di sini jika fx sama dengan 2 sin x per x kuadrat, maka f aksen x-nya sama dengan berapa? Sama, kita perhatikan dulu fx-nya. Ya, fx ini bentuknya adalah u per v. Maka f aksen x-nya itu sama dengan u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Jadi inilah sifat dari turunan yang perlu kalian istilahnya apa ya, mungkin pahami, mungkin kalian harus ingat gitu ya. Kalau misalkan bentuk fungsinya adalah u per v, maka turunannya menjadi bentuknya adalah u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Oke, sama pertama kita tentukan dulu u nya itu adalah 2 sin x, sehingga u aksennya adalah 2 cos x. Jadi di sini konstan koefisien tetap ya, yang diturunkan adalah sinnya saja, sin x menjadi cos x, dan v di sini adalah x kuadrat, maka turunan pertamanya adalah 2x, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Kita substitusi nilai-nilainya yang sudah kita cari. U aksennya dengan 2 cos x kali x kuadrat, di sini harus kita kurung ya, jangan dijadikan satu ya. Di sini jadi satu kesatuan cos x-nya ya, jangan nanti x-nya di sini dengan x-nya kuadratnya dikalikan. Oke, itu nggak boleh ya, karena cos x ini jadi satu kesatuan, bukan cos kali x tapi cos x gitu ya tandanya ya. Dikurangi 2x kali 2 sin x per x kuadrat dikuadratkan lagi. Dan inilah hasil akhirnya.
Di sini X kuadratnya Bapak bawa ke depan karena kan bisa bersifat komutatif. Jadi 2X kuadrat dikalikan dengan cos X. 2X kali 2 jadi 4X kali sin X per X pangkat 4. Nah, itu adalah turunan pertama dari fx yang bentuk fx-nya adalah 2 sin X per X kuadrat. Oke. Nah, video ini bisa kalian ulang-ulang lagi. Kalian tonton, kalian pelajari, pahami, atau kalian bisa melihat video-video lain di YouTube ya yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan selamat belajar, semangat belajar, tetap jaga kesehatan, fokus ketika jam pelajaran ya. Kalian harus jadi orang yang berintegritas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.